Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5726-5730. Channel Dongeng Donghua. Bab 5726, berubah menjadi abu. Melihat Qin Chen di atas kehampaan, naga leluhur adalah orang pertama yang bergegas maju dan menangis. Semuanya, kamu baik-baik saja. Qin Chen mengabaikan naga leluhur dan berbalik untuk melihat semua orang, dengan kemarahan mengalir di matanya. Dia tidak menyangka seseorang akan berani bertindak begitu liar di alam semesta aslinya saat dia pergi. Merasakan kekhawatiran Qin Chen, semua orang buru-buru menggelengkan kepala. Apakah kamu baik-baik saja? Qin Chen menunduk dan menatap Fang Muling. Aku baik-baik saja. Fang Muling sangat ketakutan sebelumnya dan merasa sangat putus asa. Sekarang dia dipeluk oleh Qin Chen, wajahnya memerah dan dia menangis kegirangan lengannya, hatinya menyentuh. Melihat ini, Qin Chen tampak sedikit malu, dia melirik Sisi dan orang lain di sampingnya, lalu menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa Sisi dan yang lainnya tidak memiliki ekspresi. Ketika tuan rumah Anyou melihat ini, matanya tiba-tiba berbinar. Putriku selalu bodoh dan tidak tahu bagaimana mengambil inisiatif untuk berhubungan dengan Tuan Chen. Dia tidak menyangka bahwa kali ini ketika kelompok tentara bayaran datang, dia akan memiliki kesempatan yang bagus terluka dan muntah darah secara tidak wajar. Untuk memberi Fang Muling dan Qin Chen kesempatan untuk menghubungi satu sama lain, di mata Tuan Istana Anyou, itu sangat berharga bahkan jika dia dipukuli setengah mati. Pada saat ini, Master Pavilion Tianji, Xiao Yao Supreme, dan naga leluhur juga buru-buru melindungi Master Sekte Linglong, Permaisuri Yao Yue. Dan leluhur naga sejati yang telah diselamatkan oleh Qin Chen, dengan mata satu sama lain sedikit merah. Tadi, itu sangat berbahaya. Apa yang terjadi? Qin Chen memandang semua orang, mengerutkan kening dan bertanya, siapa orang-orang ini? Tuan Muda Chen, ini adalah kelompok tentara bayaran di lautan alam semesta. Mereka menjarah, menangkap, dan menjual budak di mana-mana. Tuan, biasanya kelompok tentara bayaran ini didukung oleh kekuatan tertinggi di lautan alam semesta. Leluhur Tuoba buru-buru melangkah maju. Pada saat ini, dia sangat marah, tetapi dia masih segera mengingatkannya. Kelompok tentara bayaran manapun yang bisa bangkit memiliki peluang besar di belakangnya. Kelompok tentara bayaran, berkeliaran menjarah dan menangkap budak untuk mencari nafkah. Mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi gelap. Ternyata mereka adalah sekelompok binatang. Jadi, mereka memperlakukan alam semesta asli kita sebagai budak. Depan, sekelompok tentara bayaran. Beraninya kamu, anak kecil, berani mengatakan itu tentang kelompok tentara bayaran hukuman surgawi kita. Seorang tentara bayaran lapis baja hitam mendengus dingin, matanya dingin. Bocah sombong, kamu mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, kan? Hahaha. Sekelompok tentara bayaran tertawa liar dan arogan. Hanya Zuo Fei yang menatap Qin Chen dengan mata yang dalam. Saat Qin Chen muncul, alam tatanan abadi yang dia tunjukkan runtuh dan menghilang seketika. Yang lebih mengejutkannya adalah dia gagal memperhatikan Qin Chen dan yang lainnya. Selain itu, bahkan jika dia melihat dengan cermat sekarang, dia tidak dapat merasakan tingkat kultivasi Qin Chen dan lainnya, yang mengejutkannya. Orang yang dapat melakukan perjalanan di lautan kosmik ini dan membentuk kelompok tentara bayaran hukuman surgawi secara alami tahu kapan harus menjadi gila dan kapan harus berhati-hati. Siapa yang mulia? Zuo Fei melirik Qin Chen dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan, omong kosong apa yang Anda bicarakan dengan orang-orang ini? Menurut saya, hancurkan saja mereka. Ya, melihat betapa lemahnya aura roda kehidupan pada mereka, mereka jelas adalah makhluk yang lahir di alam semesta asli ini. Kemampuan apa yang bisa mereka miliki? Memiliki. Petik 2. Haha,
Tapi laki-laki bisa dibunuh secara langsung, tapi perempuan tidak boleh dibunuh. Banyak tentara bayaran yang kuat tertawa, dan banyak dari mereka memandang ke arah Qin Chen. Setelah duduk di tubuh Sisi, dia tidak bisa tidak mengungkapkannya. Tampilan penuh nafsu. Hei, aku tidak terlalu memperhatikan sebelumnya. Aku tidak menyangka gadis-gadis di sekitar laki-laki itu begitu mempesona. Hah, ada wanita seperti itu di alam semesta awal yang kecil ini. Sungguh sulit dipercaya. Jika kita bisa menangkap hal yang begitu menakjubkan cantik, kita pasti bisa menangkapnya. Jual dengan harga mahal. Petik 2. Hei, aku tidak tahu apakah gadis-gadis ini masih perawan. Dari kelihatannya, mereka pasti tidak perawan. Bisakah kita melakukannya, bersenang-senang sebelum menjual? Haha, haha. Setelah melihat penampilan orang-orang Sisi di sekitar Qin Chen, banyak orang kuat dari kelompok tentara bayaran hukuman surga terkejut, dan mereka semua berbicara dengan cara yang kotor. Naga leluhur purba dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini. Bagaimana Tuan Muda Chen bisa menahan hinaan seperti itu kepada para simpanannya? Untuk sesaat, dia buru-buru menatap Qin Chen. Tuan Muda Chen, jangan marah. Kekuatan lawan luar biasa. Haruskah Anda mundur dulu ke Laut Pasang Surut Void dan memanggil orang dewasa itu untuk mengambil tindakan? Leluhur Tuoba berbicara dengan tergesa-gesa, kepalanya dipenuhi keringat. Dia takut Qin Chen tidak dapat menahan diri dan akan mengambil tindakan secara langsung. Jika Chen ditangkap oleh orang-orang dari kelompok tentara bayaran hari itu akan merepotkan. Qin Chen menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan dingin, mengapa Kaisar kuno senior perlu melakukan sesuatu tentang masalah sepele seperti itu? Karena orang-orang ini adalah binatang buas, mereka bisa berubah menjadi abu dan tetap berada di mata kotor ini. Cowok masih mau, kamu ingin aku berubah menjadi abu? Kalau begitu kemarilah, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu bisa mengubahku menjadi abu. Petik 2. Haha, nak. Jika kamu tidak datang dan biarkan aku berubah menjadi abu, aku tunggu dulu. Kamu berubah menjadi abu. Banyak anggota kelompok tentara bayaran tertawa dengan ganas, tapi sebelum mereka bisa berhenti tertawa. Kamu, apa yang terjadi pada tubuhku, kamu? Semua orang terbakar, apa yang terjadi? Tidak. Anggota kelompok tentara bayaran hukuman surgawi semua saling memandang dengan ngeri, hanya untuk melihat tubuh anggota tentara bayaran yang tertawa di bawah tatapan semua orang entah kenapa. Apakah itu anak itu? Bunuh. Dia, anggota kelompok tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya memandang Qin Chen dengan ngeri, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Dan mereka semua bergegas menuju Qin Chen dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Namun, sebelum mereka bisa mendekati Qin Chen, tubuh anggota pertama kelompok tentara bayaran yang dibunuh telah dibakar menjadi abu, jiwa mereka tersebar dalam jeritan. Dan mereka dimusnahkan di tempat. Tidak, jangan, Tuan, selamatkan saya. Anggota kelompok tentara bayaran lainnya menggunakan berbagai kekuatan magis dalam ketakutan dan keputusasaan. Mencoba memadamkan api Taoisme di tubuh mereka, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menggunakannya. Metodenya, api yang membara di tubuh mereka tidak dapat dipadamkan. Dia hanya bisa melihat tubuhnya terbakar sedikit demi sedikit. Keputusasaan ini seperti siksaan, dan mereka semua meminta bantuan Kapten Zuo Fei. Apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Zuo Fei menatap Qin Chen dengan mata ngeri dan tidak percaya. Dia berteriak dengan marah, mengulurkan tangannya yang besar, dan dengan keras, langsung meraih salah satu bawahannya meledak, mencoba memadamkan api yang membara ini. Namun, begitu telapak tangannya bersentuhan dengan pihak lain, bukan hanya dia tidak mampu memadamkan api di pihak lain. Tetapi kekuatan tatanan abadi yang diaktifkan juga terkontaminasi dengan api dan terbakar habis. Kekuatan tak kasat mata ini bahkan tidak dapat menghentikannya untuk mencapai puncak kekuatan tatanan abadi, dan dapat langsung tersulut. Terlebih lagi, nyala api ini menyebar langsung ke tubuhnya sepanjang kekuatan hukum dan ketertibannya, menyulut tangan kanannya yang terulur. Ah! Rasa sakit yang hebat memenuhi udara langsung dari tubuhnya. Zuo Fei tampak ngeri dan buru-buru mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk mencoba memadamkan api,
tapi tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan sumber keteraturan abadi di tubuhnya, itu tetap terjadi. Tidak bisa padam. Kamu, Zuo Fei menatap Qin Chen dengan ngeri, matanya ngeri, dia tiba-tiba mengambil keputusan dan memotong lengan kanannya yang terbakar di tempat. Dia juga meninggalkan asalnya dan berteriak dalam kehampaan. Tuan, selamatkan saya. Puff puff. Dalam kehampaan, anggota kelompok tentara bayaran hukuman surgawi yang tak terhitung jumlahnya menjerit kesakitan, berjuang keras satu persatu, dan akhirnya, di hadapan semua orang. Mereka semua dibakar sampai mati. Hanya abu yang berterbangan di langit yang tersisa dan dikembalikan ke langit dan bumi. Adegan seperti itu benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir termasuk leluhur Tuoba. Chen, Tuan Chen, ini. Semua orang memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Qin Chen berkata dia ingin orang-orang ini berubah menjadi abu, tetapi orang-orang ini benar-benar berubah menjadi abu. Tetapi orang-orang ini masuk di depan mereka, semua mereka adalah orang-orang kuat yang transenden, dan ada banyak dari mereka yang berada di puncak transendensi tingkat kedua. Tetapi mereka musnah menjadi abu hanya dengan kata-kata Qin Chen. Dampak visual yang kuat ini membuat semua orang terkejut. Bum bum bum. Dalam kehampaan, aura asal yang menakutkan melonjak. Inilah alasan mengapa asal mula bergejolak dan memberikan kembali kepada dunia setelah kematian orang-orang kuat yang transenden itu. Qin Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan Xiao Yao Supreme memandang Qin Chen dengan kaget, dengan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Ayo pergi. Petik 2. Hari itu, Zuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman, tampak ngeri dan mundur dalam sekejap, mencoba mundur ke dalam piramida. Saat dia bergerak, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan ledakan, aura luar angkasa yang tak terlihat menekannya. Pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi itu seperti ikan yang ditangkap di pantai, tidak bisa bergerak sama sekali. Kaisar Agung, ini jelas merupakan kekuatan setingkat kaisar. Bagaimana mungkin, bagaimana orang kuat setingkat kaisar bisa muncul di alam semesta awal yang kecil ini? Pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi memandang Qin Chen dengan ngeri adalah tingkat transenden 3 puncak. Seseorang yang kuat yang dapat melumpuhkannya dengan menjentikkan jarinya. Selain Kaisar Agung, dia tidak dapat memikirkan kemungkinan apapun. Tapi bagaimana sosok setingkat kaisar bisa lahir di alam semesta awal yang kecil ini? Seorang Kaisar Agung dianggap sebagai orang penting di kota inti laut semesta. Kaisar Agung. Di samping, leluhur Tuoba, leluhur Long, dan lainnya juga memandang Qin Chen dalam keheningan. Chen Shao menjadi kaisar. Sayangku. Apakah ini benar? Qin Chen mengambil langkah ke depan dan sudah berada di depan Zuo Fei, yang tampak ketakutan, dengan mata dingin, seolah sedang melihat orang mati. Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah bawahan klan surgawi. Puff. Ketika Zuo Fei tidak mengatakan sepatah kata pun, Qin Chen mengarahkan jarinya, dan cahaya jalan yang tak terlihat menembus dahinya, langsung mencekik jiwanya, dan dia mati di tempat. Sebelum meninggal, dia menatap dengan mata terbuka lebar. Bab 5727. Siapa bidak catur itu? Energi kekacauan melonjak di laut kosmik. Melihat Qin Chen membunuh Zuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, hanya dengan beberapa klik, semua orang membeku, seolah-olah mereka masing-masing jatuh di tempat. Kekuatan yang Zuo Fei tunjukkan sebelumnya sangat menyedihkan. Bahkan sisa jiwa dari 3 prajurit transenden seperti Patriark Tuoba tidak mampu bertarung Chen secara umum. Dampak kuat semacam itu sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Dalam kehampaan, jiwa Zuo Fei hancur, dan saat cahaya jiwa yang tak terlihat menyebar, cahaya ingatan langsung dibawa ke tangan Qin Chen. Di bawah mata Qin Chen, semua pengalaman nasib orang ini tidak terlihat dan terserap sepenuhnya mengintip untuk melihat dengan jelas. Gunung mayat dan lautan darah. Yang paling memenuhi ingatan Zuo Fei adalah kelompok tentara bayaran hukuman surgawi. Mereka membakar, membunuh, dan menjarah seluruh lautan kosmik. Peradaban dihancurkan satu persatu. Ladang bintang terbakar, dan planet-planet selama ledakan. Suara ratapan menyedihkan terus bergema, seperti lolongan hantu.
Apa yang dipantulkan oleh cahaya api adalah wajah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kelompok tentara bayaran hukuman surgawi yang tertawa sembarangan. Cahaya api memantulkannya, seolah-olah darah mengalir, membuat segalanya menjadi merah. Selain itu, ada adegan Zhuo Fei dan lainnya melakukan kejahatan di berbagai peradaban. Wanita telanjang yang tak terhitung jumlahnya dirangkai dengan rantai, seperti rantai anjing, diubah menjadi barang, dijual dan diedarkan di laut kosmik. Adapun makhluk laki-laki, yang muda dan berbakat, dan beberapa yang kuat, dijual untuk digunakan dalam penambangan, kerja keras, dan bahkan pengembangan jiwa dan pelatihan setan. Sementara beberapa yang tua, lemah, wanita dan anak-anak dikeluarkan isi perutnya. Bung, dibantai di tempat, tidak manusiawi. Dia bahkan senang menyiksa orang-orang ini. Binatang. Mata Qin Chen dingin dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan transendensi yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke langit dan bumi, ke dalam kekacauan, setelah dimurnikan oleh kekacauan. Mereka memasuki alam semesta asli. Entah bagaimana, semua orang merasa bahwa cara surgawi dari alam semesta awal tampaknya menjadi lebih kuat. Dan tingkat kultivasi mereka yang awalnya tidak dapat ditingkatkan sebenarnya sangat ingin mencoba. Meskipun anggota kelompok tentara bayaran hukuman surgawi ini telah melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, asal-usul mereka adalah sumber makanan yang besar. Memperkuat alam semesta asli. Berdengung. Pada saat ini, piramida dan banyak kapal terbang di kejauhan tiba-tiba mulai bergerak. Cahaya di angkasa berkedip-kedip, mencoba membuka lubang cacing, melewati kehampaan, dan melarikan diri dari sini. Meskipun Zhuo Fi dan yang lainnya telah jatuh, masih ada personel logistik di piramida tersebut. Saat ini mereka semua ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Kematian. Qin Chen mengangkat tangannya, matanya dingin, dan dia menekannya dengan lembut dengan tangan kanannya. Kekuatan tak terlihat menyebar. Dalam sekejap, piramida dan banyak perahu terbang semuanya berhenti, dan banyak dari surga tentara bayaran hukuman yang masih hidup di dalam adalah semua anggota resimen menjadi abu. Tanpa tulang tersisa. Hah! Qin Chen melirik piramida, mengangkat tangannya, dan saat berikutnya, beberapa sosok muncul di depannya. Si Kong Zhen, Lin Yuan Supreme, dan Si Kong Anyunlah yang dipenjara. Tuan An, Ibu Kegelapan. Melihat Qin Chen, Si Kong Zhen dan yang lainnya terkejut, dan segera berkata, Tuan, hati-hati, ada orang kuat dari lautan alam semesta datang untuk menyerang alam semesta awal. Aku, klan Kegelapan, sudah jatuh, tolong segera keluar dari sini. Tidak perlu mengatakan apa-apa, Qin Chen melambaikan tangannya, aku tahu segalanya. Kamu aman. Mati. Zhen dan yang lainnya menatap kosong ke arah piramida terapung dan banyak kapal terbang di sekitar mereka. Turbulensi kekuatan transenden yang terus-menerus di dalam kehampaan membuat mereka langsung memahami apa yang telah terjadi sebelumnya. Mendesis. Hati saya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Chen melirik Si Kong Anyun dan yang lainnya yang terluka parah, dan kemudian dia terbangun dari kemarahan sebelumnya. Dia mengangkat tangannya, dan dengan suara mendengung, kekuatan tak terlihat menyelimuti mereka. Di bawah pandangan beberapa orang yang tidak dapat dipercaya, aura Si Kong Anyun dan yang lainnya dengan cepat pulih, dan bahkan sisa jiwa leluhur Tuoba, yang akan runtuh, menjadi stabil. Senior Xiao Yao, kapal perang dari kelompok tentara bayaran hukuman surga ini diserahkan padamu. Kamu dapat mengaturnya. Kapal itu berisi banyak harta yang dijarah oleh kelompok tentara bayaran hukuman surga, kata Qin Chen kepada Xiao Yao tertinggi. Xiao Yao Supreme berkata dengan emosi, Qin Chen, serahkan ini pada kami. Dia memandang Qin Chen dan tidak percaya bahwa pemuda yang masih bertarung di sampingnya saat itu memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang, masih harus ada di belakang panggung. Semuanya, tolong kumpulkan kapal perang dan kapal terbang ini. Qin akan pergi dan menangani beberapa hal terlebih dahulu. Saya akan menemui kalian semua di kota Renmeng. Qin Chen mengangguk kepada semua orang. Tuan Muda Chen, lanjutkan dan lakukan pekerjaanmu. Semua orang berkata dengan tergesa-gesa. Qin Chen mengangguk,
lalu melangkah keluar bersama Sisi dan yang lainnya, dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia pertama kali kembali ke alam semesta asli, orang pertama yang ingin dia temui tentu saja adalah Kaisar Kuno Senior. Karena dia memiliki terlalu banyak keraguan yang belum dia klarifikasi. Hahaha, saudara-saudara, kapal terbang ini milik kita. Ayo, kita pergi dan melihatnya. Sebelum Supreme Xiaoyao bisa berkata apa-apa, naga leluhur adalah orang pertama yang bergegas ke depan itu benar dan sepertinya saya tidak bisa meletakkannya. Cek, cek, ini semua harta karun. Mulut naga prasejarah hampir berair. Tidak banyak kapal perang yang bisa terbang di laut kosmik, apalagi alam semesta awal, bahkan di wilayah ke-13 selatan. Terutama piramida. Ini adalah benteng perang yang melampaui level ekstrim. Tidak dapat ditembus oleh level non-kaisar. Kelompok tentara bayaran hukuman surgawi dapat menjelajahi lautan alam semesta. Mesin perang ini mungkin membutuhkan banyak pujian. Nenek moyang Tuoba menghela nafas, dia di alam semesta saat itu. Dia bertugas di Legiun Bayang di wilayah bintang Hainan. Terus terang, hanya ahli di tingkat Kapten Legiun yang dapat memiliki benteng perang seperti itu Legiun besar. Komandan Legiun adalah master tingkat kaisar yang mengendalikan harta rahasia mekanis tingkat kaisar dan mengintegrasikan banyak harta tim untuk akhirnya membentuk satu kesatuan besar untuk menjaga satu sisi. Sekarang, semua orang datang ke piramida. Benda ini luar biasa dan pertahanannya sangat kuat. Jika Tuan Chen tidak mengambil tindakan, dengan kekuatan begitu banyak dari mereka yang hadir, mereka mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan mekanik ini. Harta karun rahasia. Dan dengan kekuatan semua orang saat ini, bukanlah tugas yang mudah untuk memperbaikinya. Saat semua orang terkejut dan dipanen, Qin Chen, bersama Sisi dan lainnya, tiba di Laut Pasang Surut Void dalam sekejap. Teman kecil, masuklah. Saat Qin Chen mendarat di Laut Pasang Surut Void, dia mendengar suara tanpa Qin Chen membuka mulutnya. Saat berikutnya, ombak melonjak di Laut Void, dan lorong gelap muncul ke kedalaman laut virtual yang tak berujung, seolah-olah dia sedang menyapa Qin Chen. Qin Chen melangkah maju dan langsung memasuki lorong itu. Sekarang ini bukan pertama kalinya Qin Chen memasuki Suhai, tetapi setelah melihat pemandangan di kedalaman Suhai, Qin Chen terkejut. Saya melihat bahwa di dunia luas di ujung lautan virtual, Kaisar Kuno Senior masih duduk bersila, seluruh tubuhnya diikat dengan rantai, seperti dewa, abadi dan abadi. Tetapi di dunia luas di belakangnya, mayat yang tak terhitung jumlahnya yang duduk dan berbaring semuanya hidup kembali pada saat ini, berubah menjadi sosok yang agung. Berdiri dengan tenang di belakang Kaisar Kuno, seperti hutan bulu yang dilapisi besi, dengan tampilan yang pantang menyerah menggerakkan temperamen berdarah besi, niat membunuh yang mendidih. Luas dan menjulang ke langit. Ini adalah bawahan dari klan kuno yang dikatakan telah meninggal oleh Kaisar Kuno. Sekarang mereka semua telah terbangun, seperti orang-orang kuat kuno yang berjalan keluar dari makam. Jika bukan karena Void Si Void ini sangat menakjubkan dan mengandung aturan Dao khusus yang dapat menekan kekuatan mereka. Siapapun dari mereka yang muncul di 13-3 wilayah selatan dapat mengguncang seluruh 13-3 wilayah selatan dan menempatkan Dao di bawah tekanan, hancurkan langit dan bumi. Dan beberapa orang yang berdiri di belakang Kaisar Kuno adalah 4 patung mayat hidup yang dilihat Qin Chen di sumber inti sungai panjang mayat hidup sebelumnya. Auranya bangkit kembali. Setelah itu, dia tidak kurang dari Kaisar Mingzang yang telah menyentuh setengah langkah Kaisar Dewa. Dibandingkan dengan patung undet, sebenarnya patung itu jauh lebih kuat. Semuanya, kenapa kamu tidak bersikap sopan saat melihat teman kecilku? Kaisar Kuno melambaikan tangannya, dan ruang terbuka yang bersih muncul di depannya, dan pada saat yang sama dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada banyak klan di belakangnya. Saya pernah melihat Anda, Tuan. Saat Kaisar Kuno selesai berbicara, banyak orang kuat dari klan kuno segera membungkuk kepada Qin Chen dan memberi hormat, suara mereka menggelegar dan mengejutkan. Perlu dicatat bahwa setiap anggota klan yang dibangkitkan dari klan kuno memiliki tingkat budidaya seorang Kaisar Agung, dan merupakan yang terbaik di antara Kaisar Agung. Dengan begitu banyak Kaisar Agung yang memberi hormat bersama, Qin Chen dan yang lainnya terkejut bahkan setelah mengalami perang di dunia bawah. Kaisar Kuno Senior,
sangat sulit bagimu untuk menyembunyikan ini dariku. Qin Chen tersenyum pahit, menarik Sisi dan yang lainnya untuk duduk di ruang terbuka, dan berkata dengan ekspresi terdiam. Hahaha, apa maksudmu dengan ini, teman kecil Qin Chen? Gudi tersenyum, suaranya hangat, dan dia tertawa terbahak-bahak. Qin Chen tersenyum pahit dan berkata, senior tahu segalanya tentang dunia bawah, tapi dia tidak memberitahuku, dan dia membiarkanku berkeliaran di dunia bawah. Aku hampir dalam bahaya, bukankah benar aku merahasiakannya dariku? Juga, sebelum saya pergi ke dunia bawah, senior saya masih memberitahu saya biarkan generasi muda memadukan asal-usul surga terlebih dahulu. Melihat ke belakang sekarang, itu karena hanya setelah generasi muda menyatu dengan asal-usul surga, barulah dia bisa langsung berkomunikasi dengan surga di dunia bawah. Dan para senior dapat dengan mudah turun dari surga melalui galaksi kekacauan untuk melawan musuh, bukan? Tujuannya juga untuk memenuhi janji yang dibuat oleh Hades dan para senior saat itu dan membangkitkan orang-orang di bawah perintahnya. Para junior sepertinya telah menjadi pion, dimanipulasi oleh para senior. Senior, apakah menurutmu kamu terlalu tidak baik? Qin Chen, banyak keluaran, penuh kebencian. Hahaha, mendengar ini, Kaisar kuno tiba-tiba tertawa. Teman kecil, kamu benar-benar pencuri. Mengapa kamu menjadi bidak catur, dan aku bermain denganmu? Aku jelas bidak catur keluargamu, oke. Bab 5728, Jalan Abadi Kuno. Qin Chen tercengang saat mendengar ini. Sialan, Kaisar kuno senior, bukankah dia tertipu? Dia segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Kaisar Gu senior, mengapa kamu mengatakan ini? Dengan kekuatan lamamu, apakah kamu masih bisa menjadi bidak catur? Adapun keluarga yang disebutkan senior, itu pasti ayah murahanku, kan? Sayangnya, kamu selalu tahu ya, aku bahkan belum pernah bertemu ayahku yang murahan. Senior, kamu tidak bisa menyalahkanku, kan? Janji Tuhan tidak bisa semuanya bergantung pada ayahku, kan? Kata Qin Chen cepat, tampak pahit. Hahaha, teman kecil Qin Chen, kamu tidak malu atau tersipu ketika mengatakan ini. Kaisar kuno menatap Qin Chen, tidak bisa berkata-kata, dan kemudian menatap Sisi, kekasihmu adalah dewa dunia bawah. Putri, itu artinya Hades adalah ayah mertuamu, yang juga merupakan sebuah keluarga. Kamu tidak bisa begitu saja mengenali ayahmu dan bukan ayah mertuamu, kan? Qin Chen. Dia tertegun dan menatap Si. Berpikir, ini sepertinya masuk akal. Sisi adalah kekasihnya, dan Hades adalah ayah Sisi. Sepertinya dia juga keluarganya. Sial, Kaisar kuno senior ini benar-benar pencuri, bisakah ini ditebus? Pikiran Qin Chen mulai berputar dan dia berkata dengan tergesa-gesa, senior, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lihat, kamu dan orang tua Hades, orang tuanya bekerja sama untuk membangkitkan kembali bawahannya. Sekarang, semua milikmu bawahan sudah kebangkitan dapat dianggap sebagai banyak manfaat, bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda bidak catur? Haha, Kaisar kuno memandang Qin Chen dan tersenyum bercanda, jika Anda berkata begitu, teman kecil Qin Chen, kamu mendapatkannya kali ini. Untung, tidak ada yang bisa menandingimu. Coba pikirkan, kultivasi seperti apa yang kamu miliki sebelum pergi ke dunia bawah. Kaisar kuno tersenyum, jalan. Qin Chen, Kaisar kuno senior ini benar-benar tidak tertahankan. Ini tidak masuk akal baginya. Lupakan saja, teruskan menariknya, saya khawatir tidak akan ada hasil apapun. Memikirkan hal ini, Qin Chen mengalihkan pandangannya dan mendarat di rantai pada Kaisar kuno. Kaisar kuno senior, kamu bilang kamu ingin mengangkatnya rantai ini, kamu perlu junior ini memiliki kendali penuh atas kekuatan guntur ilahi di tubuhnya. Aku bertanya-tanya, Kaisar kuno senior, apakah kamu masih membutuhkan junior ini untuk melepaskannya? Qin Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Gudi, seluruh orang tertegun sejenak. Lumpur, apa maksud anak ini mengatakan ini? Sial, itu hanya ancaman belaka. Hati manusia tidaklah kuno. Kaisar kuno memaksakan senyuman, ahem, aku ingin tahu teman kecil Qin Chen datang ke sini untuk mengetahui apa. Aku harus tahu segalanya,
Qin Chen kemudian menunjukkan senyuman puas. Qin Chen berkata, ini masih tentang ayahku. Kaisar kuno menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Teman kecil Qin Chen, bukan karena aku tidak memberitahumu, tapi ini benar-benar tentang orang itu, aku. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, senior, saya tidak akan mempermalukan Anda. Sekarang saya telah memasuki alam Kaisar Agung, tidak bisakah saya memberitahu Anda sedikit pun? Kaisar kuno berpikir sejenak dan menghela nafas. Teman kecil Qin Chen, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi ini masalahnya. Ini masalah sebab dan akibat. Dengan tingkat kultivasimu, teman kecil, kamu juga harus tahu bahwa dunia surga dan dunia bumi bersirkulasi dan bereinkarnasi. Beberapa hal, setelah diucapkan, mungkin menghancurkan kemungkinan di baliknya dan memiliki dampak yang sangat besar. Lagi pula, orang itu punya rencana yang sangat besar. Bukan hanya aku, dunia bawah, Dewa Hades, tapi juga banyak hal di alam semesta dan lautan semuanya ada dalam rencananya. Jika ada masalah denganku, aku tidak akan bisa mengucapkan selamat tinggal ketika aku bertemu orang itu lagi. Itu salahmu. Kaisar kuno menggelengkan kepalanya berulang kali, dan setelah melihat ekspresi Qin Chen berubah jelek, dia buru-buru berkata. Tapi kamu tidak perlu khawatir, teman kecil. Dia berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, jika tidak, teman kecil. Jika kamu ingin tahu tentang orang tuamu, kamu bisa pergi ke jalan abadi kuno di laut semesta, dan kamu mungkin bisa mengetahui sesuatu tentang orang tuamu. Hanya itu yang bisa saya katakan. Jalan abadi kuno. Qin Chen mengerutkan kening, ya, itu adalah jalan terakhir yang diambil oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman laut kosmik. Itu tidak dikendalikan oleh kekuatan besar manapun di laut kosmik. Tetapi kekuatan kuno dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya di laut kosmik akan berjalan di atasnya dalam untuk menemukan jalan ketujuan. Solusi akhir, Gudi menjelaskan. Ultimate, Qin Chen memandang Kaisar kuno, Kaisar Netherworld pernah berkata bahwa Anda, senior, telah mencapai akhir jalur evolusi. Kaisar kuno menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Teman kecil Qin Chen, tolong jangan menertawakanku. Yang mana yang paling akhir? Kaisar Netherworld mengatakan ini karena penglihatannya terlalu rendah dan dia belum pernah melihat sebagian besar dunia. Dia berpikir bahwa ujung jalan menuju Kaisar adalah yang paling dalam budidaya. Jika Kaisar Netherworld mendengar ini, jika Anda mengatakan ini, Anda mungkin akan muntah darah karena marah. Salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah sebenarnya dikatakan memiliki penglihatan rendah. Kaisar kuno melanjutkan, tetapi teman kecil Qin Chen, Anda pernah melihatnya di dunia bawah sebelumnya. Apakah itu Dewa Hades, Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik, atau Dewa Utama di Jurang Maut, mereka semua telah mencapai tahap tertentu dalam perjalanan menuju Kaisar Dewa. Memasuki keberadaan dimensi yang lebih tinggi. Dan akhir dari jalan abadi kuno adalah tempat yang dikabarkan bahwa seseorang dapat melampaui Kaisar Dewa dan memulai jalan tertinggi sebenarnya dari Kaisar Dewa. Kaisar hanya bisa menghela nafas, mengangkat kepalanya dengan mata penuh kerinduan. Jalan itu adalah jalan yang sangat ingin dia lalui. Jalan Kaisar Ilahi yang terakhir. Qin Chen terkejut di dalam hatinya dan bergumam. Jalan abadi kuno, tapi teman kecil Qin Chen, pembukaan jalan abadi kuno tidak selalu memungkinkan, dan ada yang pasti kondisinya. Terlebih lagi, dengan kekuatanmu saat ini, Kaisar kuno memandang Qin Chen, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bukannya aku tidak akan membiarkanmu pergi ke jalan abadi kuno, itu sebenarnya karena milikmu berkultivasi, teman kecil, jika kamu dengan gegabah menginjakkan kaki di jalan abadi kuno. Itu akan salah, ini adalah kemalangan, bukan berkah. Kekuatanku, gumam Qin Chen, sudah mengetahuinya di dalam hatinya. Meskipun dia sekarang telah memasuki alam Kaisar Agung, dan murni dalam hal kekuatan, dia tidak takut bahkan jika dia bertemu dengan 4 kaisar besar seperti Kaisar Dunia Bawah. Tetapi setelah menyaksikan pertempuran di dunia bawah, Qin Chen masih sangat merasakannya. Bahwa dia kekurangan, lagi pula, belum lagi hal lain, Kaisar kuno senior di depannya bisa menekannya, apalagi Dewa Utama di Jurang Maut. Kaisar Dewa adalah alam yang jauh lebih unggul dari Kaisar Agung.
Masih banyak hal yang harus saya kerjakan dengan keras. Kaisar kuno senior, terima kasih atas ajaran Anda. Qin Chen berdiri, menangkupkan tangannya sedikit, dan membungkuk memberi hormat, alisnya dipenuhi rasa terima kasih. Meskipun senior Gudi tidak mengatakan apa-apa, Qin Chen dapat merasakan bahwa Gudi sangat peduli padanya, tetapi untuk beberapa alasan dia tidak dapat menjelaskan dengan jelas. Hei, teman kecil, apa yang kamu lakukan? Gudi segera berdiri dan mendukung Qin Chen. Ada sedikit keringat dingin di dahinya. Sial, jika Qin Chen memberi hormat, anak itu tidak takut, tapi dia takut kehilangan nyawanya. Jika Anda mampu menanggung sebab dan akibat ini, lebih baik tidak menanggungnya. Melihat ini, Qin Chen harus duduk dan berkata, saya ingin tahu apakah senior Anda memiliki hal lain untuk diajarkan kepada saya. Kaisar kuno tersenyum dan berkata, sebenarnya, yang paling perlu saya lakukan sekarang adalah mengintegrasikan alam semesta awal. Hati Qin Chen tergerak, integrasikan alam semesta awal. Kaisar kuno berkata, alasan mengapa saya mencegah Anda bergabung dengan alam semesta asli adalah karena Anda belum bergabung dengan Yin dan yang telah menyatu dengan kekuatan dunia bawah. Saya rasa Anda juga bisa merasakannya, karena suatu alasan tertentu, alam semesta awal ini tidak dapat berkembang sama sekali, dan karena alam semesta awal tidak dapat berkembang. Tingkat kultivasi banyak orang kuat di sini tidak dapat berkembang. Terus meningkat. Sekarang, temanku, kamu telah menerobos alam Kaisar Agung, dan kamu telah menggabungkan Yin dan Yang. Kamu dapat bergabung dengan alam semesta awal ini. Hanya setelah kamu benar-benar bergabung dengan alam semesta awal, kamu dapat, temanku, kendalikan sepenuhnya tempat ini dan buat kemajuan dalam kultivasimu. Tetapi perlu dicatat bahwa begitu kamu bergabung dengan alam semesta awal, dunia ini tidak akan sama mata seluruh lautan alam semesta. Bukannya disembunyikan di sini secara diam-diam dan tidak mudah diperhatikan oleh orang lain. Kaisar kuno memandang Qin Chen dalam-dalam. Sehari sebelumnya, dia menghukum kelompok tentara bayaran. Teman-teman, saya pikir Anda harus melakukannya mengerti, Qin Chen kecil. Masalah apa yang akan ditimbulkannya setelah alam semesta awal ini terungkap? Apalagi karena tempat ini bisa terhubung dengan dunia bawah, pasti akan didambakan oleh banyak kekuatan. Mendengar ini, mata Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi dingin. Apa yang dilakukan kelompok tentara bayaran hukuman surgawi jelas meninggalkan kesan mendalam padanya. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera berkata dengan suara yang dalam, Kaisar kuno senior, saya tidak tahu klan surgawi di belakang kelompok tentara bayaran hukuman surgawi. Klan surgawi adalah salah satu kekuatan laut semesta yang saya sebutkan, dan di antara kekuatan-kekuatan itu, ada juga itu tidak bisa disebut kekuatan teratas, tapi sekarang, teman kecil. Anda harus mengerti mengapa saya memimpin klan Dewa Kuno untuk melawan banyak kekuatan di laut semesta. Kata kuno kata Kaisar dengan dingin. Senior, saya mengagumi kebenaran Anda. Saya mengagumi Anda. Qin Chen segera berdiri dan membungkuk memberi hormat. Jangan. Kaisar kuno sangat ketakutan sehingga dia segera membantu Qin Chen berdiri. Tergantung pada. Bisakah kamu berhenti memberi hormat pada dirimu sendiri sesekali? Itu menakutkan, kamu tahu. Orang lain tidak tahu, dan mereka dapat menanggung karma Anda sesuka hati tanpa menimbulkan masalah, tetapi saya tidak bisa. Jika saya menanggung karma tersebut, saya khawatir hidup saya akan diperpendek. Ahem, teman kecil, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Yang harus aku lakukan sekarang adalah segera bergabung dengan alam semesta awal, lalu datang dan berkomunikasi denganku setelah yang lain bergabung dengan alam semesta awal. Orang-orang yang terpisah dan berkuasa di alam semesta awal sekarang menjadi semakin kuat. Semakin banyak, dan karena jalur antara dua dunia telah terbuka, nafas dunia bawah perlahan-lahan menyatu dengan alam semesta awal ke alam semesta awal, itu akan merepotkan. Kaisar kuno mengingatkan. Terima kasih telah memberitahuku, senior. Qin Chen menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Qin Chen berbalik dan meninggalkan Suhai bersama Sisi dan yang lainnya. Akhirnya aku menyuruh anak ini pergi. Sekarang, kita tinggal menunggu alam semesta awal bergabung. Kaisar kuno tidak bisa menahan nafas lega.
Bab 5729, akhirnya dimulai. Mata kaisar kuno itu samar dan sedikit bersemangat. Di belakangnya, salah satu bawahannya melangkah maju dan bertanya dengan bingung, "Tuanku, siapa orang ini? Bagaimana Anda bisa begitu memperhatikan saya? Bahkan jika dia adalah menantu Hades, dia tidak melakukannya butuh sikapmu, Tuan." "Tidak buruk, Tuan. Tuan, dengan kekuatan Anda saat ini, mungkin saja di masa depan bisa melampaui Hades." Bawahan lain juga berkata dengan bangga. Meskipun Kaisar kuno belum sepenuhnya memasuki dimensi yang lebih tinggi, dengan bakatnya, dapat dipastikan bahwa ia akan memasuki dimensi yang lebih tinggi di masa depan. Seberapa agung, mendominasi, dan arogan Kaisar kuno saat itu. Orang-orang seperti mereka dari klan Dewa kuno mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun di hadapan pemuda itu, postur tubuhnya seperti melihat pengikut tuan muda. Meski masih mempertahankan postur tertentu, dibandingkan saat Dewa Laut Alam Semesta memblokir Dewa Pembunuh dan Buddha memblokir Buddha Pembunuh, itu lebih dari 10 kali lipat. Berbeda, 18.000 mil. Bang! Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dipukul dengan keras di kepalanya. Segera, bawahan tingkat Kaisar Puncak ini menutupi kepalanya, memamerkan giginya, dan memandang Kaisar kuno sambil menghirup udara. "Tuan Kaisar Gu, apa yang kamu lakukan?" katanya dengan depresi. "Aku tidak ingin mendengar kata-kata tidak sopan terhadap teman kecil Qin Chen dari mulutmu di masa depan, apakah kamu mengerti?" kata Gudi dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Mengapa demikian?" banyak orang bertanya-tanya. "Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang saya katakan?" Kaisar kuno itu marah, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Boom! Niat membunuh yang mengerikan menekan semua orang dan membuat semua orang sulit bernapas. "Kami tidak berani." Ini adalah pertama kalinya semua orang merasakan kemarahan seperti itu dari Kaisar kuno, dan mereka buru-buru menjawab. Cukup banyak." Kaisar kuno memandang orang-orang di belakangnya dan memperingatkan. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dibangkitkan hanya karena aku membuat kesepakatan dengan Hades?" Tanda tanya, siapa yang tidak tahu? Anda tidak perlu mengetahui kebenarannya sekarang. Anda hanya perlu tahu bahwa Kaisar ini melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Sedangkan sisanya, Anda akan mengetahuinya saat giliran Anda mengetahuinya di masa depan. Selain itu, teman kecil Qin Chen akan bergabung dengan alam semesta asli. Saya ingin Anda menjadi seperti ini ketika teman kecil Qin Chen bergabung. Kaisar kuno segera mengirim pesan ke semua dewa kuno. Apa? Setelah mendengar pesan Kaisar kuno, semua dewa kuno yang kuat yang hadir melebarkan mata mereka karena tidak percaya, dan berkata dengan putus asa, "Tuan, apa yang kamu? Apa? Kamu tidak mau?" Kaisar kuno mendengus dingin. Kegemparan. Segera, semua dewa kuno yang kuat yang berdiri seperti hutan tombak di belakangnya berlutut ketakutan, menundukkan kepala dan berkata, "Tuanku, apa yang kamu bicarakan? Jangan sebutkan apa yang kamu katakan sebelumnya. Meskipun begitu, aku akan mati sekarang. Adalah tugasku untuk mati. Aku tidak akan mengatakan apapun. Itu hanya apa yang kamu katakan sebelumnya. Lakukan saja apa yang aku katakan, kamu akan tahu alasannya." Kaisar kuno, dia berdiri, matanya redup, dan langsung melihat keluar Suhai, menuju alam semesta awal yang tak berujung. Setelah perencanaan bertahun-tahun, Kaisar ini juga ingin tahu apakah orang itu dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Mata Kaisar kuno dipenuhi dengan antisipasi dan hatinya gelisah. Alam semesta awal. Asal-usul surga. Beberapa sosok melayang di sana dengan tenang. Pemimpinnya adalah Qin Chen, dan di belakangnya ada Sisi, Qiansui, Ruyue, dan Waner. "Chen, apakah kamu akan menyatu dengan asal mula alam semesta yang asli sekarang?" Sisi bertanya dengan ragu. "Lebih baik memilih hari daripada melakukannya. Sekarang saya telah menerobos ke alam Kaisar Agung, dan saya telah mengintegrasikan asal mula surga bertahun-tahun yang lalu. Wajar jika menyatu dengan asal mula alam semesta yang asli." Qin Chen melirik medan perang semua ras, dia berkata dengan suara yang dalam, "Terlebih lagi, apa yang dikatakan Kaisar kuno senior itu benar.
Nafas dunia bawah sekarang terus-menerus merembes ke alam semesta awal melalui galaksi kekacauan dan selain itu, ada banyak orang yang transenden dan berkuasa di alam semesta awal. Jika alam semesta awal masih berada di puncaknya, keadaan aslinya tidak hanya akan perlahan-lahan diasimilasi oleh dunia bawah, tetapi juga menyebabkan asal-usul alam semesta awal. Alam semesta tidak mampu menekan banyak atmosfer transendental dan runtuh. Pada saat itu, saya khawatir ini akan menjadi lebih merepotkan. Menurut hukum laut alam semesta, dulunya adalah makhluk yang kuat dan transenden yang lahir di alam semesta dapat bergabung satu sama lain, melampaui reinkarnasi, bergabung ke dalam laut kosmik. Dan benar-benar menjadi salah satu dari banyak kekuatan di laut kosmik. Namun di alam semesta awal saat ini, Qin Chen telah menerobos ke alam Kaisar Agung, dan asal mula alam semesta awal masih dalam keadaan paling primitif. Jika alam semesta awal ini tidak terlalu istimewa, ia mungkin tidak akan bisa mengakomodasi kekuatan Qin Chen dan pasti sudah runtuh sejak lama. Namun meski begitu, Qin Chen, yang telah menyatu dengan surga, jelas merasakan ketidakberdayaan alam semesta awal. Chen, tapi aku selalu merasa bahwa Kaisar kuno senior pasti memiliki hal lain yang belum dia katakan dengan jelas. Dia pasti memiliki tujuan lain untuk membiarkanmu bergabung dengan alam semesta asli. Qian Sui dan yang lainnya juga mengangguk, jelas merasakan hal yang sama. Qin Chen sedikit tersenyum, bahkan kalian merasakannya, bagaimana mungkin saya tidak merasakannya? Sisi dan yang lainnya tercengang. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, tidak peduli apa tujuan Kaisar kuno senior, pertama-tama, dia adalah teman, bukan musuh. Kedua, saya tidak percaya dia berani mempermainkan saya. Kaisar, kalian tunggu di sini, datanglah segera setelah kamu pergi mencari suamimu. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia segera mengambil langkah maju dan menghilang ke alam semesta asli di depannya. Ledakan. Ketika Qin Chen bersentuhan dengan asal mula alam semesta asli, aturan jalan yang tak ada habisnya meledak seperti arus deras dan mengalir ke tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan. Saat ini, tempat kekacauan di luar alam semesta awal. Xiao Yao Zizun dan yang lainnya akhirnya berhasil mengumpulkan piramida dan banyak kapal terbang untuk dimurnikan. Hanya ada satu piramida, dan secara alami diserahkan kepada kendali tertinggi Xiao Yao. Bagaimanapun, ketika Qin Chen pergi, meskipun Patriark Tuoba dan kelompoknya lebih kuat dalam budidaya, tertinggi Xiao Yao sebenarnya adalah manajer umum alam semesta awal. Adapun kapal terbang yang tersisa, ada banyak orang, dan banyak orang yang mendapatkannya, termasuk naga leluhur kuno. Hehe, ini hal yang bagus. Naga prasejarah melihat ke arah perahu terbang yang telah dimurnikan seukuran telapak tangan di tengah telapak tangannya, dan berkata dengan penuh semangat kepada leluhur naga sejati. Sayang, dengan penerbangan ini perahu di masa depan, kamu dan aku bisa ayo berenang di lautan alam semesta. Lalu kita akan duduk di kapal terbang ini, minum anggur, makan makanan enak, dan melakukan beberapa hal yang kita sukai. Cih, jangan biarkan hidupmu begitu terlalu menyenangkan. Semua orang menoleh. Wajah lelaki tua itu memerah, dan dia langsung menarik telinga naga leluhur, katakan dengan jelas apa yang ingin kamu lakukan, apa itu? Bisakah kamu lebih lembut, ada begitu banyak orang, tolong beri aku sedikit wajah. Naga leluhur primordial menyeringai dengan tergesa-gesa. Kamu tahu ada banyak orang, jadi apa lagi yang ingin kamu lakukan? Aku bukan orang seperti itu. Jika kamu ingin melakukannya, pergilah ke rubah ajaib berekor 10, aku tidak akan melakukannya, menemanimu. Kata leluhur naga sejati Aoling dengan marah. Perasaan bahwa naga kuno telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya hilang dalam sekejap. Phantom Fox ekor 10. Di samping, semua orang menoleh satu demi satu, berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan diam-diam menjauh dari tempat ini satu persatu. Semuanya, ayo pergi, ayo kembali ke kota Renmeng dulu. Menurutku Qin Chen akan segera datang. Xiao Yao Supreme mengatasi rasa malunya dan berkata sambil tersenyum. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit kaget. Saudara Xiao Yao, ada apa denganmu? Penguasa Paviliun Tianji dan yang lainnya memandang dengan bingung. Asal-usul alam semesta awal, apakah kamu tidak merasakannya?
Bocah Qin Chen sedang mengintegrasikan asal mula seluruh alam semesta awal. Mata Xiao Yao Supreme dalam dan suaranya bersemangat. Mengintegrasikan asal mula alam semesta yang asli. Semua orang terkejut dan menjadi bersemangat. Xiao Yao Supreme berkata dengan penuh semangat dengan air mata berlinang, kami akhirnya menunggu hari ini. Setelah Qin Chen berhasil mengintegrasikan asal mula alam semesta awal, seluruh alam semesta awal akan melampaui reinkarnasi laut alam semesta, dan benar-benar memasuki laut alam semesta. Dan menjadi kekuatan di lautan alam semesta. Selain itu, surga yang belum sepenuhnya diperbaiki juga akan diperbaiki sepenuhnya. Pada saat ini, asal-usul alam semesta yang asli. Di sekelilingnya terdapat suasana kekacauan yang penuh warna. Qin Chen ditangguhkan di sini, dan jalan asli yang tak terhitung jumlahnya seperti ikan yang bersorak, perlahan bergabung dengan aura jalan asli yang keluar dari tubuh Qin Chen. Ledakan. Seluruh asal mula alam semesta awal mendidih dengan hebat. Kekuatan aturan mengalir, membawa kehidupan dan kematian, yin dan yang, reinkarnasi langit dan bumi, dan permulaan alam semesta. Asal-usul ini mengandung kekuatan paling primitif dari awal penciptaan langit dan bumi, dan menyatu dengannya asal mula jalan yang sekarang dikendalikan Qin Chen. Kekuatan jalan yang luar biasa mengalir ke tubuh Qin Chen lagi. Klik. Pada saat ini, asal mula tubuh Qin Chen mulai bergetar cepat di bawah pengaruh yang mengerikan ini. Nafas yang kuat terus berdampak pada tubuhnya, dan lautan jiwa serta tubuh Qin Chen juga mulai bergetar samar. Apa? Qin Chen terkejut. Kekuatan asli macam apa ini? Bahkan asal-usulnya tidak tahan sejenak dan hampir pingsan. Melihat, dia sekarang adalah orang kuat di alam Kaisar Agung, dan tubuh fisiknya menjadi tidak bisa dihancurkan. Selain itu, dia juga telah mengintegrasikan aturan dunia bawah, perpaduan yin dan yang, ke dalam tubuhnya. Di alam semesta awal, biasanya hanya membutuhkan transendensi untuk menyatu, tetapi sekarang dengan kekuatan alam Kaisar Agungnya, dia hampir bisa tidak tahan sekarang. Ini hanyalah sebuah fantasi. Dalam sekejap, Qin Chen menyadari bahwa asal mula alam semesta awal ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kekuatannya begitu menakutkan bahkan melampaui Kaisar Puncak biasa. Tidak heran Kaisar kuno senior tidak membiarkan dia bergabung dengan alam semesta asli. Jika Qin Chen memiliki kekuatan saat itu, dia akan langsung dimusnahkan oleh kekuatan asli alam semesta asli dalam sekejap. Ledakan. Kejutan asal yang menakutkan menyelimuti Qin Chen dalam sekejap. Pada saat ini, kulit Qin Chen pecah berkeping-keping, dan cahaya menyilaukan muncul di tubuhnya. Itu adalah cahaya ilahi dari jalan besar yang sedang mekar. Suhai, Kaisar kuno tiba-tiba berdiri dengan kegembiraan di wajahnya, akhirnya dimulai. Matanya panas dan penuh harapan. Bab 5730. Asal dimensi tinggi. Di alam semesta awal saat ini, semua makhluk merasakan perubahan ini, dan mengangkat kepala mereka satu demi satu, dengan suara gemuruh dan guntur. Di alam semesta awal yang luas, aturan jalan yang menakutkan beredar, membentuk pemandangan yang menakutkan, bergegas menuju bagian tertentu dari alam semesta awal A tempat sentral. Di alam semesta asli yang tak terhitung jumlahnya, semua makhluk gemetar, mengangkat kepala karena ketakutan, dan memandang langit di atas kepala mereka dengan ngeri. Ini telah dimulai. Dalam kekacauan yang tak ada habisnya, Xiao Yao Supreme dan yang lainnya mengangkat kepala karena terkejut dan bergumam. Kekuatan ini. Semua orang di sekitar Xiao Yao Supreme, leluhur Tuoba, tuan rumah Anyou, dan lainnya juga mengangkat kepala karena terkejut di bawah alam semesta awal yang bergetar hebat. Paksaan surga yang tak terlihat memenuhi semua orang yang hadir dalam sekejap. Kekuatan ini sangat menakutkan dan mengandung kekuatan ilahi yang membuat jantung berdebar-debar. Saat ini, asal mula alam semesta yang asli. Mengapa begitu kuat? Dalam kehampaan warna-warni yang tak berujung, Qin Chen juga terkejut. Dampak mengerikan dari sekelilingnya terus-menerus menyapu tubuh dan jiwanya, membuatnya merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, nyeri. Penderitaan seperti ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga penderitaan rohani. Cahaya ilahi warna-warni terus-menerus menyapu Qin Chen, yang mewakili banyak jalan teratas di alam semesta awal dan merupakan dasar dari aturan tertinggi alam semesta awal.
Sekarang jalan yang tak terhitung jumlahnya ini, secara gila-gilaan menyatu dengan asal-usul Qin Chen. Apakah ini kekuatan alam semesta yang asli? Qin Chen terkejut di dalam hatinya dan sangat terbaptis. Ketika dia berada di surga sebelumnya, dia mempraktikkan kekuatan magis asal muasal. Asal mula segala sesuatu dan ribuan jalan semuanya berada di bawah kendalinya. Namun dibandingkan dengan jalan alam semesta asli di depan kita, jalan surga terlalu jauh tertinggal. Ledakan. Ribuan jalan bergetar dan menyatu ke dalam tubuh Qin Chen, membuat wasiat Qin Chen bersinar terang dan mekar dengan kemegahan ilahi tertinggi. Pada saat ini, keinginan Qin Chen berkembang pesat, dan kegilaan menyebar ke seluruh alam semesta asli. Kesadarannya seperti dewa dari atas, mengamati makhluk yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dia pertama kali datang ke benua Tianwu, ke domain bela diri, dan bahkan melihat ngarai kematian dari kejauhan, yang merupakan titik awal dari kehidupan sebelumnya. Dia melihat bahwa seni bela diri makmur di benua Tianwu, karena dia keluar dari benua Tianwu. Benua Tianwu saat ini sudah makmur, tetapi masih ada beberapa penindasan dan intimidasi terhadap yang lemah. Jalan surga mengalir, baik dan jahat sulit dibedakan. Gumam Qin Chen, dia datang ke surga lagi, ke medan perang semua ras, melihat ke tempat dia bertarung, melihat galaksi yang kacau. Dan melihat orang-orang kuat dari semua ras yang berjuang keras untuk melawan erosi. Jejak leluhur setan Yuan. Dia kemudian pergi ke tempat di surga di mana dia naik, dan melihat kemegahan rumah Guanghan, cabang paviliun Chendi, dan kekuatan keyakinan masyarakat. Saya juga pergi ke alam iblis dan melihat bahwa di bawah kepemimpinan penguasa iblis Yuan, alam iblis terus berkembang. Dan sekarang telah memulihkan banyak vitalitas dibandingkan saat berada di bawah kendali Yuan leluhur iblis. Alam iblis saat ini benar-benar berbeda dari dulu. Akhirnya kesadaran Qin Chen sampai ke wilayah berbagai suku, bahkan sampai ke beberapa daerah marginal, ke wilayah beberapa suku seperti Zerg, monster, dan laut. Bahkan ke wilayah beberapa suku lemah. Menyaksikan kelahiran dan kematian kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, menyaksikan kehidupan-kehidupan itu saling bertarung dan jatuh, menyaksikan kehancuran dunia. Entah itu jahat atau baik, segala sesuatu tentang miliaran orang di alam semesta asli muncul mata Qin Chen, tapi dia hanya seorang pengamat dan tidak ikut campur sedikit pun. Hanya mengamati semuanya dalam diam. Mengamati lahirnya kehidupan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mengamati kematian orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Menyaksikan kelahiran planet baru. Ia juga mengamati kehancuran setiap kelompok etnis. Pada saat ini, Qin Chen seperti surga yang kejam, diam-diam mengamati segalanya. Pada saat yang sama, tubuh Kaisar Agung Qin Chen perlahan berintegrasi dengan asal mula alam semesta asli. Ledakan. Di dalam tubuhnya, kekuatan guntur penghakiman ilahi yang tak ada habisnya perlahan bergerak, tumbuh terus-menerus dengan integrasi asal mula alam semesta asli. Ketika sejumlah besar kekuatan kosmik awal diintegrasikan ke dalam tubuh Dewa Kaisar Qin Chen, struktur kehidupannya sebenarnya mulai berubah. Aku, tubuh ilahi Kaisar Agungku. Tubuh Kaisar Agung terdiri dari kekuatan Dao Agung. Pada saat ini, Qin Chen terkejut saat merasakan bahwa tubuh ilahi Dao Agungnya benar-benar meningkat dengan cepat. Struktur kompleks tubuh dewanya tampaknya telah mengalami semacam perubahan secara alami pada saat ini. Itu juga terdiri dari kekuatan jalan besar, tetapi struktur di dalamnya menjadi sangat berbeda. Qin Chen terkejut, tapi dia tidak menghentikannya, dia hanya melihat. Bagian dari perubahan struktur tubuh dewa itu, bersama dengan perubahan eksternal, juga secara otomatis mengubah struktur internalnya, seperti efek domino. Serangkaian reaksi berantai terjadi di struktur internal. Secara bertahap, organisasi struktural membuat Qin Chen merasa sangat luar biasa. Penampilan sempurna. Berdengung. Kekuatan misterius turun dari langit dan bumi, dan beberapa perubahan khusus terjadi karena transformasi tubuh Dewa Qin Chen. Kedengarannya lambat, namun semua reaksi berantai sebenarnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Dewa Dao Qin Chen sepenuhnya berubah menjadi miliaran titik cahaya. Dan setiap titik cahaya berisi aura Dao khusus, aura Dao yang tak terhitung jumlahnya inilah yang membentuk tubuh Dewa baru Qin Chen. Kekuatan misterius tingkat tinggi melonjak dari pikiran Qin Chen.
Dimensi tinggi, itu kekuatan dimensi tinggi. Qin Chen mendongak dengan tidak percaya. Kekuatan yang dia rasakan saat ini sangat mirip dengan kekuatan dimensi tinggi yang dia rasakan sebelumnya di dunia bawah. Bagaimana mungkin? Qin Chen terkejut. Dia hanya berada di alam Kaisar Agung sekarang. Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan dimensi tinggi yang bahkan tidak pernah dikendalikan oleh Kaisar kuno? Qin Chen mencoba menyentuh kekuatan dimensi tinggi ini, tetapi kekuatan ini jelas berada tepat di depannya, tetapi tampaknya dipisahkan oleh ratusan juta waktu dan ruang. Sehingga mustahil bagi Qin Chen untuk menyentuhnya. Pada saat yang sama Qin Chen merasakan kekuatan ini, tubuh fisik Qin Chen akhirnya terintegrasi sepenuhnya dengan asal mula alam semesta asli. Miliaran titik cahaya lahir satu demi satu dan saling bertautan, seolah muncul secara alami. Bas-bas. Saat tubuh fisik Qin Chen benar-benar menyatu dengan asal mula alam semesta asli, aura menakutkan berpusat pada Qin Chen dan menyapu dengan ganas ke segala arah. Cahaya ini menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Miliaran sinar cahaya, menerangi ratusan juta langit dan bumi. Wow! Cahaya terang yang keluar dari tubuh Dewa Qin Chen tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kecepatannya bisa disebut teleportasi melintasi alam yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Benua Tianwu bersinar ke langit, seluruh daratan semua ras, dan bahkan sebagian menyebar ke dunia bawah melalui galaksi Netherworld dan galaksi Chaos. Cahaya menyebar secara diam-diam, melampaui ruang dan waktu. Tanpa hambatan apapun. Wow! Miliaran sinar cahaya muncul di setiap sudut alam semesta asli. Ledakan. Dengan lahirnya kekuatan ini, seluruh alam semesta awal bergetar hebat dan bergemuruh. Alam semesta awal, yang awalnya berkumpul di sudut terpencil lautan kosmik, berkembang pesat pada saat ini. Dengan keras, lokasi asli lubang hitam Gaia langsung dihancurkan oleh alam semesta awal yang mengembang. Gaia bergulir menyapu, dan alam semesta awal berkembang pesat. Pemandangan seperti itu mengejutkan banyak orang kuat termasuk Xiao Yao Supreme di Chaos. Di mana laut virtual berada? Kekuatan dimensi tinggi adalah kekuatan dimensi tinggi, dan itu adalah kekuatan dimensi tinggi paling orisinal dari lautan alam semesta. Kaisar kuno memandang langit dan bumi dengan penuh semangat, dan gumpalan cahaya datang, dari mana dia merasakan jejak kekuatan dimensi tinggi yang telah dia sentuh. Kalian semua, lakukan apa yang aku katakan segera. Kaisar kuno segera duduk bersila. Dia seperti dewa, dengan cahaya menakutkan yang tersisa di sekelilingnya untuk merasakan dimensi yang lebih tinggi dalam cahaya yang tak ada habisnya. Saat Kaisar kuno selesai berbicara, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari dewa kuno di belakangnya semuanya membakar kekuatan asli mereka pada saat ini. Ledakan. Aura Kaisar yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Aura Kaisar ini menggabungkan kekuatan dunia yang dan kekuatan dunia bawah, dan memasuki laut kosmik di sepanjang saluran laut virtual dalam sekejap. Wow! Alam semesta awal saat ini sudah sangat kecil. Betapa menakutkannya memasukkan kekuatan begitu banyak kaisar besar ke dalam sumber pembakaran. Hal ini segera membuat perluasan alam semesta awal mengalami peningkatan yang mencengangkan. Asal-usul alam semesta yang asli. Qin Chen juga merasakan perubahan pada Su Hai. Apakah bawahan Kaisar kuno senior membakar asal-usul mereka sendiri untuk membantuku memperluas alam semesta awal? Gumam Qin Chen. Dengan perluasan alam semesta awal, tubuh Dewa Qin Chen juga meningkat pesat. Qin Chen memiliki perasaan bahwa jika alam semesta awal dapat berkembang lebih besar, tubuh dewanya akan menjadi lebih kuat. Satu sama lain sejahtera dan keduanya menderita. Bum bum bum. Di tempat kacau di tepi alam semesta awal, Xiao Yao Zizun dan yang lainnya menyaksikan dengan kaget saat alam semesta awal terus mengembang, dengan cepat menelan lokasi asli lubang hitam Gaia. Dan terus berkembang, menyebar ke 13 wilayah selatan. Setelah merasakan aura ini, seluruh 13 wilayah selatan bergetar hebat. Jelas sekali, ukuran alam semesta awal tidak terlalu besar di 13 wilayah selatan. Namun, saat alam semesta awal muncul di 13 wilayah selatan, seluruh wilayah 13 selatan menjadi sangat bergejolak. Tidak hanya 13 wilayah selatan, kekuatan ini menyebar dengan cepat,
seluruh 13 wilayah selatan di Laut Semesta Selatan juga segera mulai bergetar. Sebuah kekuatan misterius menyapu dengan cepat, bergema dengan dahsyat di Laut Semesta Selatan. Sekarang, Laut Semesta Selatan adalah lokasi kekuatan kuno yang paling dekat dengan wilayah ke-13 selatan. Sinar cahaya ilahi meledak, memandang ke arah 13 wilayah selatan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.